Ini kan pertemuan pertama kita ya di audit syariah dan ya pertama kali ya untuk meetingnya pakai Google Meet. Iya, Pak. Oke, nah saya coba jelaskan Iya, dulu Pak. dari sisi apa bedanya audit syariah, audit internal, dan eh, audit yang konvensional. Nah, di sini teman-teman bahwa dari segi proses itu tidak jauh berbeda ya. Nah, antara audit syariah, audit internal, dan audit konvensional itu. Nah, yang membedakannya di sini adalah pada prinsip dan pada objek yang diteliti, yang diaudit. Dan satu lagi bahwa audit syariah itu juga harus punya dua pemahaman sekaligus. Kalau audit yang konvensional maupun audit internal, auditor hanya perlu memiliki pemahaman keuangan saja. Nah, beda dengan yang auditor syariah. Selain harus memiliki pemahaman tentang uh, keuangan seperti apa, auditor syariah harus memiliki kepahaman juga tentang prinsip hukum Islam, terutama tentang prinsip operasional lembaga keuangan syariah, baik dia bank maupun non-bank. Jadi, di sini fikih muamalahnya dalam bermuamalah, auditor syariah juga harus paham. Misalnya, hukum akad mudharabah itu apa? Hukum akad murabahah itu apa? Apa yang harus dipenuhi dalam setiap akad-akad itu? Bagaimana kalau misalnya jual beli barangnya tidak sempurna? Apa yang harus dilakukan? Nah, di auditor syariah harus punya pemahaman itu. Oke, terkait dengan tadi pertanyaan Mayori. Audit syariah ini adalah bentuk upaya dalam memanage resiko ya, teman-teman. Resiko yang otomatis yang sering terjadi di lembaga keuangan syariah, resikonya ada dua. Yang pertama resiko keuangan, itu sudah pasti. Yang kedua adalah resiko ketidakpatuhan syariah. Artinya, mungkin ada hal-hal syariah yang dilarang atau mungkin ada transaksi yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tapi masih dilakukan. Misalnya seperti apa? Nah, di lembaga keuangan syariah itu dilarang untuk dilarang pada transaksi yang mengandung gharar atau keraguan yang tidak jelas lah. Nah, jangan sampai ada lembaga keuangan syariah yang mendanai lembaga usaha atau unit bisnis yang seperti itu. Nah, saya contohkan begini, teman-teman. Uh, uh, Bank atau lembaga keuangan syariah itu sangat tidak dianjurkan untuk mendanai perhotelan. Nah, itu kenapa sangat tidak dianjurkan? Karena bisnis perhotelan itu gararnya sangat besar, keraguan-raguannya sangat besar. Karena kenapa? Kemungkinan perhotelan itu digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat itu ada dan besar. Yang kedua, di perhotelan itu bisa jadi akan memperjualbelikan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Misalnya apa? Khamar atau minum-minuman keras atau misalnya ada tempat perjudian di situ yang legal atau ada diskotik di situ. Nah, makanya untuk perbankan atau lembaga keuangan syariah baik dia bank maupun non-bank sangat tidak dianjurkan untuk berinvestasi di bisnis di sektor bisnis yang garar, yang mengandung keraguan-raguan. Nah, risk management life cycle dalam audit syariah itu, teman-teman, terdiri dari yang tadi saya sebutkan ada assessing, measuring, managing, monitoring, understanding, dan identification. Nah, enam, uh, enam langkah ini kalau teman-teman lihat siklusnya itu tidak terputus
Artinya, kegiatan ini akan terus-menerus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, baik dia bank maupun non-bank. Assessing tadi, penilaian, measuring, pengukuran, managing, memanage, bagaimana caranya, monitoring, melakukan pengawasan, kemudian understanding, pemahaman terhadap situasi bisnis, kemudian identification, mengidentifikasi kemungkinan apa yang akan terjadi atau peluang apa yang bisa kita ambil ke depannya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Di sini kan ada banyak jenis risiko. Risiko yang paling dominan yang terjadi di perbankan syariah ini apa, Pak? Oke. Sebenarnya risiko ini pasti terjadi ya di lembaga keuangan bank syariah maupun non-bank. Karena tapi kalau ditanya mana yang paling mungkin dan paling sering terjadi. Nah, yang paling sering terjadi itu risiko likuiditas. Loh, kenapa, Pak? Karena ini terkait dengan pembiayaan dan pendanaan. Nah, biasanya ada yang namanya macet. Tiba-tiba tidak mampu bayar atau apa. Nah, atau misalnya badan usaha yang pembiayaannya ke bank syariah tiba-tiba bangkrut atau kebakaran jadi tidak mampu bayar, otomatis likuiditas dalam pembayaran untuk pendanaan atau pembiayaannya berkurang. Nah, kalau ditanya mana yang paling sering terjadi dan dialami oleh lembaga bank maupun non-bank yang pola kerjanya itu menyebarkan dana pihak ketiga kepada lembaga usaha maupun yang lainnya. Nah, yang paling sering adalah resiko likuiditas. Nah, kayak misalnya nih saya kan pendanaan atau pembiayaan di aset rumah di salah satu lembaga keuangan syariah. Nah, pernah nggak saya macet bayarnya? Pernah dulu. Ada 2 bulan baru bayar gitu. Nah, itu resiko likuiditas yang terjadi dan harus diterima oleh perbankan. Nah, mungkin waktu itu sedang masa ekonomi sulit atau apa sehingga saya tidak mampu membayar secara tepat waktu. Nah, itu paling sering di resiko likuiditas kalau untuk lembaga keuangan bank dan non-bank. Bagaimana, Nor? Paham, Pak. Oke.